Dibuang Partai Nasdem, kini Anies Baswedan mulai mendekati PDIP melalui Ahok. Walaupun 2017 bermusuhan dan menggunakan politik ayat dan mayat dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan gubernur, kini Anies Baswedan mulai mendekati Ahok. Anies. Ya, Anies. Apakah aturannya memungkinkan? Itu dan Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus. Kita suka WA-WA-an. Melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Ahok bilang komunikasi antara dirinya dan Anies sewajarnya teman. Sementara saat ditanya rencana pertemuan PDI Perjuangan dengan Anies, Ahok menjawab tidak tahu. Saya terakhir ketemu di acara pernikahan anak dari teman beberapa waktu lalu. Komunikasi kami sewajarnya teman. Ya, itulah Ahok yang mengatakan ya sewajarnya teman lah. Jadi Anies begitu sangat berharap sekali ya untuk bisa berkomunikasi dengan Ahok alias PDIP. Namun demikian sepertinya PDIP tidak terlalu menanggapi Anies Baswedan. Aduh, kasihan dong. Dan sepertinya PDIP lebih memilih Ahok sebagai calon gubernur dibandingkan dengan Anies Baswedan. Dan ini adalah jawaban dari Jarod Saiful Hidayat dari PDIP. Pak Ahok berdasarkan hasil pemetaan dan hasil survei yang kita terima menjadi salah satu calon yang cukup ya sangat potensial kalau menurut saya untuk bisa diajukan. Persoalannya adalah begitu kan, PDI Perjuangan itu kan masih kurang kursinya. Kita tetap harus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain, gitu ya. Ya, dilema PDI Perjuangan adalah sang kader yang belum punya syarat pencalonan yang cukup, yakni 22 kursi DPRD Jakarta 2024-2029. PDI Perjuangan baru punya 18 kursi untuk mencalonkan di Pilgub Jakarta. Koalisinya di Pilpres 2024, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Persatuan Indonesia alias Perindo hanya masing-masing punya 1 kursi, sehingga total minimal perlu 2 kursi. Sementara itu, Ahok punya peluang dalam pertarungan di Jakarta. Menurut 2 survei yang diungkap ke publik, Ahok cuma kalah melawan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Meskipun Anies begitu ngebet ingin bertemu dengan Ahok dan berkoalisi, namun demikian tegas Ahok menolak Anies Baswedan. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Sementara Ahok sendiri tidak mau menjadi wakilnya Anies Baswedan dikarenakan Ahok lebih siap maju di Pilkada Jakarta kali ini daripada di tahun 2017 dikarenakan Ahok sudah melewati sekolah di Mako Brimob, demikian kata Ahok. Oh iyalah, saya sekarang saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Mako Brimob kan saya bilang. Dan saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun lakukan penghematan optimalisasi biaya di Pertamina. Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu harus dijalankan seperti korporat yang memberikan banyak CSR, yang membagikan dividen yang baik kepada pemiliknya. Itulah pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang lebih siap untuk maju di Pilkada Jakarta kali ini, dan dia sudah banyak menjalankan program-program yang telah dia rencanakan. Ahok sebetulnya sangat berpotensi maju alias PDIP tanpa gabung dengan partai lain di Sumatera Utara. PDIP bisa mengusung Ahok. Namun demikian Ahok tidak setuju atau tidak suka dan tidak ada feeling
tidak ada ke sana ya, istilahnya tidak ada minat ke Sumatera Utara. Dan Ahok lebih suka melayani di warga Jakarta dan siap melawan Anies Baswedan di Jakarta daripada di Sumatera Utara. Namun demikian kendalanya di Jakarta, partainya tidak cukup kursi untuk mengusung satu partai di Pilkada Jakarta. Dan kita dengarkan pernyataan Ahok. Teman juga berpikir gini, sayang nih Hok, model lu yang udah punya bisnis model jadi gubernur, cuma gara-gara partai kita nggak cukup kursi, kamu nggak bisa mempertontonkan bisnis model kamu itu loh. Kalau ke Sumut kan kita nggak perlu kerjasama sama yang lain, pasti kamu maju. Karena bisa maju sendiri. Iya, jadi maksudnya seperti itu. Kan saya bilang lagi, saya kan orangnya bukan mau jadi gubernur kan dari dulu kan. Saya nggak dapet tuh dari spiritualitas saya tuh untuk ke Sumut gitu loh. Saya bilang, kalau mau ya Jakarta. Yang menarik sebenarnya Jakarta. Kenapa? Karena banyak pekerjaan yang belum selesai. Banyak bisnis model saya tentang tata kota. Mau jadi kota taman, yang mau membagikan rumah-rumah orang di dalam gang yang cuma harga 10 juta, 20 juta per meter, padahal di luar jalan raya 140 juta tuh. Coba kalau saya tukar 3 kali, saya rubah apartemen langsung jadi mewah. Saya mau tukar. Jadi kalau punya 1 hektar, rumah-rumah yang sempit-sempit di gang, cuma laku 15 juta, 20 juta, gua kasih 3 kali, kalau luasnya 100 meter, gua kasih 300 meter apartemen. Begitu kita buka lebar nih, bikin akses jalan supaya nggak macet gitu kan, jadi taman. Orang pasti mau gitu loh. Jadi banyak model bisnis model yang saya punya. Dulu orang cuma tahu Semanggi gitu ya, dari KLB. Saya punya ide banyak untuk bantu mengatasi kemacetan orang Jakarta. Nah kalau saya dikasih kesempatan dari warga Jakarta, atau kasih Tuhan bisa ikut ya. Ya saya beri saya kesempatan dong untuk menyelesaikan pekerjaan atau bisnis model saya gitu kan. Ya, kalau melayani warga Jakarta kan saya juga bilang, kita kan kayak orang tua untuk warga Jakarta. Saya kemarin ketemu satu nenek menarik, 97 tahun, ini cerita di Salatiga. Dia bilang, Hok, dia bilang, kalau kita jadi orang tua, anak-anak kita nggak pernah datang nelfon kita, datang jengukin kita, lu sedih nggak? Dia bilang enggak. Jadi kita tuh harus orang datang. Sama saya datang terus ke Tuhan pagi malam. Kayak orang tua begitu. Tapi waktu saya nangkep itu itu yang saya lakukan dulu sebagai warga Jakarta. Saya kayak orang tua. Makanya balai kota saya buka kan. Nomor telepon saya kasih semua orang. Saya ini kayak orang tua kamu. Saya juga kepala pelayan Anda. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk melayani warga Jakarta, ya saya tentu dengan senang hati mengerjakan. Nah, itulah Ahok yang punya program bagus sebetulnya, selama menjadi gubernur juga bagus. Namun demikian sebetulnya dia salah langkah dengan menyerang keluarga Joko Widodo dan ikut-ikutan dengan Nenek Megawati Soekarno Putri. Sebetulnya apabila Ahok masih konsisten mendukung Pak Jokowi dan tidak ikut-ikutan nyinyir seperti orang-orang PDIP, tentu saja Ahok mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra atau Koalisi Indonesia Maju. Sayang saja Ahok sekarang berubah 180 derajat dengan dengan menyerang keluarga Joko Widodo. Pendukung PDIP dan pendukung Ganjar ini begitu geram dengan tingkah gerak PDIP yang begitu sangat lambat sekali, dan dia menginginkan agar PDIP selalu satset gitu loh untuk mengusung Ahok dan Yusuf Kala. Padahal Yusuf Hamka maksud saya. Padahal Yusuf Hamka adalah merupakan kader daripada Golkar maksud saya yang akan diusung untuk maju di Pilkada Jakarta. Tentu hal ini ya tidak mungkin lah kalau Yusuf Hamka akan dijadikan sebagai wakilnya Ahok. Ya Golkar tetap tidak mau atau tidak boleh ya. Namun demikian sepertinya ngebet sekali ini orang-orang dari PDIP untuk mengusung Ahok Yusuf Hamka. Ini akan sangat pas kalau dipasangkan dengan Pak Ahok. Wes gendang itu loh, rasa suwe-suwe PDIP, rasa kakian petingsing itu loh, rasa kakian mikir, gendang cacek satset gas itu loh. Kirim utusan itu Bapak Yusuf Hamka itu sebelum dia dirangkul kandidat lain, telat terlambat gelo nanti.
Ya jangan dilihat usianya, melainkan ketegasannya Pak Yusuf Hamka ini, kedermawanannya sudah bisa teruji, maupun komitmennya loh, bekerja untuk rakyat loh. Jika dikeler-keler dibiarkan, selak dirubung laler, rubung laler, dirubung lalat, atau dirubung semut, karena dia seperti madu. Madu nggak mau deh, semut nggak mau dirubung semut. Madu nggak bisa dirubung semut, seperti gula manis. Lah bila dibiarkan terlalu lama, nanti keburu didekati partai lain loh. Piye, PDIP piye ini. Dan kata Pak Yusuf Hamka, dirinya belum tahu nih, bakal dipasangkan dengan siapa-siapa, belum dikasih tahu. Justru dia dimandati buat cari pasangan sing met, yang cocok. PDIP begitu ngarep ya pendukung Ganjar Mahfud ini pada Pilpres kemarin begitu sangat berharap dan mengharapkan agar Yusuf Hamka itu mau untuk digabungkan atau dipasangkan dengan Ahok sebagai calon dari PDIP. Namun demikian seperti kita ketahui bahwa PDIP cuma 15 kursi sehingga masih dibutuhkan sekitar 7 kursi dikarenakan untuk maju di Pilkada Jakarta butuh 22 kursi di Parlemen Jakarta ya. Ternyata tertarik juga ya PDIP ya untuk mengusung Abah Alun. Babah Alun adalah merupakan dari kader Golkar yang disiapkan oleh Airlangga Hartarto agar bisa bergabung dengan Kaisang begitu ya. Ternyata juga Anies mengharapkan pertemuan formal dengan PDIP alias Ahok untuk digabungkan untuk maju di Pilkada Jakarta alias Anies Ahok. Ya sepertinya Anies sangat berharap sekali agar Ahok bisa bergabung bersama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun demikian sepertinya Ahok menolak keras dengan Anies Baswedan dikarenakan pada Pilkada 2017 Anies mengatakan Indonesia Jakarta telah kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi alias pribumi gitu, sehingga Ahok itu sangat kecewa sekali dengan pernyataan Anies Baswedan. Anies Baswedan berharap bergabung dengan PDIP. Kita semua bergerak sesuai konstitusi saja. Apakah aturannya memungkinkan? Itu dan Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus kan. Kita suka WA-WAan, pertemuan-pertemuan yang istilahnya itu formal ya. Biar sekarang masih mengalir dulu berproses. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya menyatakan berpeluang untuk mendukung Anies dalam Pilkada DKI pada November nanti, di mana peluang tersebut bisa di atas 50%. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya melaporkan.